Rafa? Rafa ngapain belanja baju banyak banget? Ini kan toko khusus perempuan loh. Jadi benar Alicia mau balik ke Singapura? 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 Hah? Ngaco, kamu kok Singapura? Gak mungkin sih. Alicia pergi ke Singapura tapi dia nggak bilang sama aku. Dia kalau ada apa-apa pasti bilang sama aku. Apalagi hal besar kayak gini. Terus kenapa dia ngechat seperti ini? Kamu bisa baca sendiri. Di chatnya dia bilang dia nggak mau lagi terlibat dalam masalah. Makanya dia pergi. Ya kalau gitu berarti kamu dong yang udah bikin Alisa tiba-tiba pergi dari sini. Mungkin kamu udah kasih dia terlalu banyak masalah sampai dia nggak ngerasa aman di sini. Tapi aku nggak percaya kalau itu Alicia yang ngechat. Alicia itu bukan tipe orang yang impulsif kayak gitu. Apalagi besok itu ada sidang hak asuh Lulu. Nggak mungkin dia pergi gitu aja. Ninggalin persidangan itu dan ninggalin Lulu. Aku yakin pasti ada sesuatu sama Alicia. Oh. Aku harus kuat. Aku harus kuat. Aku nggak boleh cengeng. Aku harus tenang. Kalau aku tenang, aku pasti bisa berpikir gimana caranya aku bisa keluar dari tempat ini. Aku yakin banget itu bukan Alicia yang kirim pesan. Terus siapa? Kan jelas-jelas Alicia yang ngechat. Ya itu pasti bukan Alicia. Siapa tahu handphonenya Alicia diambil sama orang. Maaf, maksudnya HP Bu Alicia diambil sama orang lain? Iya, handphonenya nggak aktif kan, Van? Ya siapa tahu handphonenya Alicia dirampas atau bahkan dicuri sama orang yang nggak jelas. Berarti Alicia dalam bahaya. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus lapor polisi sekarang. Pasti Alicia dalam keadaan bahaya. Shell, bentar. Kamu jangan terlalu panik dulu, nggak usah terlalu gegabah dong. Kamu apaan sih ngomongnya aku gegabah? Ya sekarang gini, aku nggak tahu Alicia di mana. Handphonenya juga nggak aktif. Ya pasti kan Alicia dalam keadaan bahaya. Iya, aku paham, Michelle. Cuman setahu aku kalau kamu mau bikin laporan orang kehilangan, itu harus setelah 24 jam. Alicia baru pergi beberapa jam. Jadi kalau kita ke kantor polisi sekarang, pasti kita disuruh tunggu. Percuma juga kalau kita bikin laporan sekarang. Ya nggak percuma dong kalau aku datang sekarang. Aku nggak mau buang-buang waktu. Adik aku dalam bahaya. Aku mau ke sana, aku mau lapor polisi. Bentar, Shell. Coba deh kamu telepon dia. Atau kamu telepon teman-teman dekatnya dia. Coba kamu cari tahu dulu. Aku juga coba chat temen aku. Barangkali ada yang ngeliat Alicia. Lo mesti hati-hati. Devan sama Michelle
mau ke kantor polisi, bikin laporan Alicia hilang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tuh kan bener, handphonenya nggak aktif. Pokoknya aku mau lapor polisi malam ini juga. Oke. Kalau emang kamu mau pergi sekarang, aku temenin. Tapi bentar aku ambil kunci mobilnya dulu ya. Tapi gimana ya? Gak ada jendela lagi di ruangan ini. Pintunya udah pasti dikunci dari luar. Dan di luar juga pasti ada yang jagain. Terus aku gimana dong? Nanti aku terjebak di dalam sini. Tenang. Alisa, kamu gak boleh panik. Gak boleh panik, kamu harus tenang. Nah besok juga aku harus persidangannya Lulu. Kalau aku nggak datang, aku pasti akan kehilangan hak asuh Lulu. Astaga, aku harus gimana ya? Oke, aku harus tenang. Dan kalau aku tenang, aku pasti bisa kayak Devan. Devan itu selalu punya cara untuk keluar dari situasi yang mustahil sekalipun. Devan. Awas, sini. Sana. Minggir. Awas. Devan selalu tahu caranya untuk keluar dari situasi yang sulit. Devan, kalau kamu ada di posisi aku sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Bela diri itu bukan cuma soal menyerang dan menangkis saja, tapi juga soal membangun ketahanan tubuh dan pikiran. Apalagi kalau kamu berada dalam keadaan terdesak. Karena kalau kita berada dalam keadaan terdesak, pikiran kita pasti jadi buyar dan keseimbangan kita jadi hilang. Nah, untuk itu penting banget ada posisi dasar ini. Aku akan lakukan apa yang kamu ajarkan, Devan. Aku harus melatih pernafasan aku, supaya aku juga bisa lebih tenang. Kalau aku lebih tenang, aku bisa berpikir jernih. Aku bisa cari cara gimana caranya untuk keluar dari tempat ini? Nah, untuk itu penting banget ada posisi dasar ini. Aku akan lakukan apa yang kamu ajarkan, Devan. Aku harus melatih pernafasan aku, supaya aku juga bisa lebih tenang. Kalau aku lebih tenang, aku bisa berpikir jernih. Aku bisa cari cara gimana caranya untuk keluar dari tempat ini? Baik, laporan sudah kami terima. Berikut juga bukti chat terakhir yang dikirim ke HP saudara Devan. Apa bisa langsung diproses, Pak? Secara prosedural, laporan yang kami terima ini masih dikategorikan sebagai dugaan hilang, bukan orang hilang.
Maksudnya gimana ya, Pak? Hilangnya saudari Alisa belum melewati batas waktu yang sudah diterapkan, yaitu 1 kali 24 jam. Dan nggak ada juga indikasi langsung bahwa saudari Alisa berada dalam kondisi terancam nyawa. Pak, tapi sampai sekarang adik saya belum pulang, Pak. Sedangkan besok dia ada sidang hak asuh anaknya. Kalau begitu saya sarankan pihak keluarga juga hadir di persidangan untuk memastikan bahwa Alisa hadir. Tapi kalau Alicia nggak hadir juga gimana, Pak? Kami akan tetap melakukan pencarian penuh. Tapi malam ini kami akan melakukan pencarian awal. Kami akan menghubungi ke rumah sakit, laporan kecelakaan, dan patroli sekitar. Gawat. Ini bisa membahayakan gue nih. Ya Allah, Engkau Maha Besar, Maha Melindungi. Hamba mohon, tunjukkan jalan keluar, tanpa harus tunduk pada ancaman cakra, tanpa harus menutupi kejahatan siapapun. Besok, hamba tetap bisa hadir di persidangan untuk mendapatkan hak asuh anak hamba Lulu. Hamba percaya Engkau beri yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Tenang sayang, ya, kabar ya. Bi, lu kenapa? Dulu kebangun Bu, terus nyariin Bu Alisa. Saya cari-cari Bu Alisanya juga nggak ada. Jadi nangis dulunya Bu. Mama kemana Tante? Oh sayang, Mama lagi ada kerjaan sebentar. Nanti kalau pekerjaannya udah selesai, pasti Mama cepat pulang. Ya? Tapi pulangnya kapan? Pulangnya sebentar lagi kalau kerjaannya udah selesai. Malam ini Lulu tidur sama Tante aja ya. Nanti Tante bilangin sama Mama, Mama pulang cepet ya, temenin Lulu. Nanti sekalian Tante nyuruh Mama buat bawain oleh-oleh buat Lulu ya. Iya Tante. Yaudah. Nih, Tante gendong. Ya sayang, yuk bungkus sama Tante ya. Shh, jangan nangis. Sayang, aku tidur ya. Iya. Gue gak tega ngeliat Lulu. Kasian juga Lulu kalau terlalu lama ditinggal sama Alicia. Semoga aja Alicia cepat berubah pikiran. Jadi gue gak perlu nyakitin Alicia. Pak, ini kan sudah malam, Pak. Pak Devan lebih baik pulang aja, Pak. Saya antar ke rumah pejaten mau, Pak? Boleh, Ren. Kasih ya. Siap, Pak. Ren, stop. Ada apa, Pak? Lihat tuh. Rafa? Rafa ngapain belanja baju banyak banget? Ini kan toko khusus perempuan, Pak. Jangan-jangan Rafa yang culik Alicia. Dan belanjaan itu untuk Alicia. Bisa jadi, Pak. Atau saya coba untuk ngikutin Pak Rafa, Pak. Saya ikut sama kamu, Nom. Nggak usah, Pak. Ini kan tanggung jawab saya, Pak. Kemarin kan Bapak juga udah melakukan penyelidikan sendirian. Bapak percaya aja sama saya, Pak. Iya dah.
Kalau gitu saya turun di sini aja. Nanti saya naik taksi online. Kamu hati-hati ya, Ren. Siapa? Hai sayang. Hey. Halo. Oh. Udah lama nunggu ya? Ya aku dari tadi nunggu kamu loh. Sorry. Nih, aku punya sesuatu buat kamu. Wow. Apa ini? Lihat aja. Sayang makasih, ini kan yang aku mau. Kamu senang? Happy banget sayang. Sayang mau banget. Ternyata baju yang dibeli Pak Rafa itu bukan untuk Bu Alisa. Siapa perempuan itu? Aku harus kasih kabar kepada Evan.